bahwasanya abah saya harusnya ada di sini, harusnya ada di hidup saya. Menurut saya itu yang lebih penting menurut saya daripada melihat uh, yang seharusnya saya cemburukan. Bahwasanya saya boleh sedih otomatis, tapi saya lebih marah kepada orang-orang yang merenggut ayah saya. Itu sih yang kenangan yang kayaknya belum aku ceritakan ke audiens, ke publik. Juga luar biasa, dan pada satu titik luar biasa sakit yang ketika dia dicabut dari sisi kami. Itu hal yang juga sangat luar biasa. Itu. Bahkan ketika saya lagi hamil, 2 anak, hamil Alif, Munir diancam mau diculik. Dan kami akhirnya jalan-jalan karena itu menjelang Soeharto turun ya, Mei seingat saya. Dan ketika saya hamil Diva, kantor Munir yang tadi diserang di Jalan Mendut, jadi saya lagi hamil berapa bulan ya Diva waktu itu, sama mungkin 5 bulan. Jadi saya mau berangkat waktu itu sama Munir malah dilarang. Kalau kamu berangkat, aku malah nanti lebih konsentrasi hanya pada kamu, tidak lagi pada orang-orang yang lain. Jadi saya memilih di rumah. Mungkin biar Diva dulu, nanti terakhir saya, biar anak-anak dulu. Enggak. Ya silakan Diva. Menurut saya sosok abah, karena saya masih umur 2 tahun, saya hanya ingat satu beberapa bukan imajinasi, memori dari ayah saya yang sangat sedikit sekali untuk anak-anak yang harusnya dapatkan dari keluarga. Bahwasanya menurut saya karena saya menemukan cerita-cerita dan sifat abah dari orang lain itu menurutku sangat sedih karena saya tidak bisa langsung berbicara di depan mata ada orangnya di sini. Hello. Ya, lanjut. Bahwasanya abah saya harusnya ada di sini, harusnya ada di hidup saya. Menurut saya itu yang lebih penting menurut saya daripada melihat yang seharusnya saya cemburukan. Bahwasanya saya boleh sedih otomatis, tapi saya lebih marah kepada orang-orang yang merenggut ayah saya. Bahwasanya harusnya saya mendapatkan pengalaman perfect itu, tapi pada akhirnya diambil dan direnggut. Menurut saya sosok abah adalah orang yang sangat pemberani pertama, kedua orang yang sangat baik, sangat perfect menurutku. Tidak harusnya manusia biasa itu tidak seperfect abah, orang yang mau mengkorbankan nyawanya sendiri untuk kebebasan berbicara orang lain dan memberikan edukasi hak-hak kepada orang yang harusnya orang lain ketahui dari awal menurutku. Ayah saya adalah orang yang sangat luar biasa. Itu menurut saya. Kenangannya sedikit karena masih 2 tahun ketika diambil dengan kejam dari sisi kami. Alif. Kenangan saya waktu sama abah itu salah satunya itu taste in music, di mana aku sama abah itu suka suka mendengarkan musik rock, contohnya Queen, Aerosmith dan lain-lain. Terus biasanya sama abah itu nyetel stereo kelas sampai 1 rumah itu pernah terus habis itu sekali itu pun ibu
Ibu apa pas kita nyetel tip kelas-kelas itu ibu keluar rumah. Terus habis itu ada lagi aku sama Abah itu suka main game ini namanya Bukazu. Jadi kita main kita main kayak balapan serangga gitu, kayak kalau nggak salah PS ya. PS ya. Terus dulu kita punya PS ya, mobil-mobilan. Itu sih yang kenangan yang kayaknya belum aku ceritakan ke audiens, ke publik. Bahwasanya tidak selalu sedih dan harus diingatkan bahwasanya ada memori yang menyenangkan. Ya, yang ada kesedihan dan Kebahagiaan. pastinya memang hal yang boleh. Diva harus mengerjakan tugasnya, jadi dia minta izin. Jadi baik, saya lanjut. Kalau soal kehilangan, terus terang memang pilihan ketika saya ditinggalkan Munir, pilihan yang menyakitkan itu saya pilih dalam ruang yang lebih buat kami deep untuk kami tutup, dalam artian ini privat, wilayah privat kami. Tapi kalau karena kami mau mengingat dia dengan segala kehangatannya, segala kecintaannya, dan buat kami, terutama saya secara pribadi, suatu hal yang luar biasa, suatu rahmat yang luar biasa dari Tuhan ketika saya bisa mendampingi seorang Munir gitu. Jadi rasanya memang luar biasa. Hidup saya tidak hanya linier, tapi naik turun, dan banyak hal yang saya akhirnya menemui hal yang juga luar biasa. Dan pada satu titik luar biasa sakit yang ketika dia dicabut dari sisi kami, itu hal yang juga sangat luar biasa. Jadi soal pengalaman-pengalaman yang kalau tadi teman-teman sudah dengar bagaimana Bu Sum cerita soal kontras diserang, dan buat saya pengalaman yang apakah itu mengerikan, apakah itu kami nggak pernah memang nggak mau cerita soal itu. Bahkan ketika saya lagi hamil, 2 anak hamil Alif, Munir diancam mau diculik. Dan kami akhirnya jalan-jalan karena itu menjelang Soeharto turun ya, Mei seingat saya waktu itu. Jadi waktu itu saya lagi hamil 5 bulan, akhirnya kita jalan-jalan, saya, Munir, sama ada beberapa teman, Mas Dadang Trisa Songko, dan juga Budi Wijarjo. Waktu itu kami diantar oleh supir setia LBH dan sekarang kerja di Kontras, Sugiarto, kita manggilnya Giarto. Dan ketika saya hamil Diva, kantor Munir yang tadi diserang di Jalan Mendut, jadi saya lagi hamil berapa bulan ya Diva waktu itu, sama mungkin 5 bulan. Jadi saya mau berangkat waktu itu sama Munir malah dilarang. Kalau kamu berangkat, aku malah nanti lebih konsentrasi hanya pada kamu, tidak lagi pada orang-orang yang lain. Jadi saya memilih di rumah akhirnya. Jadi hal-hal yang luar biasa itulah yang kami hadapi, dan di ruang-ruang yang buat orang lain mungkin itu menyeramkan, tapi kami selalu mengatakan bahwa ini bagian dari pilihan di mana ketika kita bicara kebenaran, maka bagaimana para pelaku penjahatnya itu akan cara menutupnya itu juga luar biasa. Jadi sampai menghilangkan nyawa dan sebagainya itu mereka akan lakukan gitu. Dan tentu saja cerita yang lihat nada-nadanya malah ditarik lagi ke zamannya Soeharto, karena kita bisa tahu hari ini mulai lagi ada mau periode ketiga, itu kan mengerikan. Itu kayaknya seolah-olah kita ditarik lagi ke zamannya Soeharto, setiap 5
tahun sekali ada pemilu tapi dengan presiden yang sama. Itu kan mengerikan. Demokrasi kita akan ditarik lagi ke ruang yang kelam, jadi otoriter gitu. Otoriter, sekarang sudah mulai ada oligarki dan sebagainya. Itu kita dengan kasat mata. Bagaimana hari ini kita gagal ketika menolak undang-undang KPK, Omnibus Law, nggak didengar apa yang kita ini. Jadi itu yang saya pikir yang kita mungkin bersama-sama harus mulai, anak muda di sini semuanya. Kita merasa bahwa hari ini apa perjuangan teman-teman kita semua, teman-teman yang sudah meninggal itu sia-sia. Itu juga pertanyaan yang mungkin ini jadi refleksi kita semua soal bagaimana mempertahankan demokrasi, kebebasan berekspresi yang hari ini juga terus-menerus akan disubversifkan. Jadi mengingat Munir itu selalu saya melihat bahwa betapa berjasanya dia, bukan karena dia seorang suami ya. Dia buat saya seorang guru, seorang suami, seorang kakak, seorang ayah, bahkan kadang-kadang dia berlaku seperti anak-anak, seperti adik saya. Dia orangnya keren banget. Jadi membangun kesetaraan di rumah itu juga memang meskipun itu juga perlu diskusi panjang dengan saya yang biasa memang dibesarkan di keluarga yang egaliter, sementara Munir adalah di keluarga yang patriarki. Jadi kami saling mengisi dan menemukan langgam yang sangat luar biasa, dan pembelajaran yang hari ini yang sangat penting buat saya ketika dia mendampingi korban itu adalah dia tidak pernah menyerang korban, selalu dia bersetia pada korban dijunjung tinggi, tidak pernah disakiti. Nah, hari ini itu yang saya belum temukan di aktivis yang pendamping korban, yang apakah mereka masih bisa setia Pak untuk mendampingi korban. Saya pikir pembelajaran yang penting dari Munir di situ. Bagaimana dia orang yang sangat sangat sederhana. Dia kemana-mana bawa motor. Kita bertiga karena kita emang nggak punya duit untuk beli. Bahkan karena buat kami ya kebahagiaan adalah kebersamaan. Dan buat saya hal yang sangat luar biasa ketika saya tahu dia dibunuh, dan saya kadang merasa bahwa saya juga ikut bersalah, ikut mendorong dia untuk sekolah. Tapi kemudian saya mengingat lagi betapa ada hal yang penting di sana adalah ketika sebelum berangkat, dia memeluk kami, dan dia bilang bahwa saya sudah menemukan surga saya. Jadi itu adalah hal lagi-lagi yang luar biasa yang kami terima. Dan itulah yang kami mengatakan bahwa kita harus terus hidup dan terus berjuang seperti yang dicita-citakan oleh almarhum, meskipun ya mungkin tidak ada setitik debu dengan perjuangan yang dia lakukan, karena dia orang yang luar biasa buat saya. Mungkin itu ya. Kalau soal makanan dan sebagainya, dia orang yang makanan dia suka itu ya pasti tongseng, karena dia dari keluarga Arab yang suka masakan-masakan yang luar biasa. Dan yang paling favorit ketika sudah menikah dengan saya itu udang dioseng-oseng, itu senangannya dia, sambil ada yang kalau di luar Malang mungkin nggak ada yang namanya menjes ya, kacang tempe kacang yang dipenyet gitu pakai sambal gitu aja udah, dia katanya nikmatnya luar biasa. Jadi itu pembelajaran yang satu lagi ya, kalau dia sedang menulis buat saya ya, atau saya kan suka juga mengikuti dia mengisi acara-acara ketika dia jadi pembicara, ketika dia jadi narasumber di televisi atau dimanapun, saya kadang-kadang ikut. Jadi hal yang susah di orang lain menjelaskan dengan teori yang sangat tinggi, tapi Munir tidak. Munir sangat dengan mudah bisa menyederhanakan sehingga orang-orang awam yang nggak belajar hukum pun itu paham.
nggak perlu pakai teori yang apalah ya, nggak ada. Jadi gampang sekali, bahkan ketika dia menulis dia akan meminta saya untuk membaca. Coba kamu baca ini, apakah kamu memahami atau tidak, apa kamu malah bingung dan sebagainya. Itu bagian yang saya pikir itu yang membuat dia mau mengatakan bahwa orang semuanya orang harus bisa memahami apa yang saya berikan. Itu sih. Mungkin itu dulu.